Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan model Discovery Learning. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu Rifda Ananeng Sekarjene dengan NIM 1401419327 yaitu saya sendiri. Yang kedua Rizka Istianah dengan NIM 1401419330. Selanjutnya Randy Prianto NIM 1401419332. Oktavia Ayu Kusuma Dewi NIM 1401419335. Andina Widya Kusuma Wardani NIM 1401419338 dan yang terakhir Rizda Oktaviana NIM 1401419342. Next. Peta konsep. Mode pembelajaran discovery learning. Yang pertama ada pengertian discovery learning, kedua tujuan discovery learning, ketiga karakteristik discovery learning, selanjutnya kelebihan discovery learning, selanjutnya kekurangan discovery learning, sintaks model discovery learning, dan yang terakhir contoh sintaks dalam pembelajaran IPA. Pertama-tama, pengertian discovery learning. Discovery learning atau pembelajaran penemuan adalah metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis contoh pengalaman. Dalam belajar penemuan, siswa dapat membuat perkiraan atau conjecture, merumuskan suatu hipotesis, dan menemukan kebenaran dengan menggunakan proses induktif atau proses deduktif, melakukan observasi dan membuat ekstrapolasi. Dalam metode pembelajaran ini, siswa dapat memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya tidak melalui pemberitahuan guru sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Adapun tujuan discovery learning yang menurut Bell 1978 mengemukakan beberapa tujuan spesifik dari pembelajaran dengan penemuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam penemuan, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan atau ekstrapolate informasi tambahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizka Istianah. Yang keempat, pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. Yang kelima, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. Yang keenam, keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru. Karakteristik discovery learning. Ciri utama belajar menemukan yaitu 1. Mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. 2. Berpusat pada siswa. 3. Kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Karakteristik discovery learning. 1. Menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. 2. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa.
3. Memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. 4. Berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekankan pada hasil. 5. Mendorong siswa untuk mampu melakukan penyelidikan. 6. Menghargai peran pengalaman kritis dalam belajar. Kelebihan discovery learning. 1. Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan. 2. Menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry, mencari atau menemukan. 3. Meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah atau problem solving. 4. Dapat meningkatkan motivasi siswa. 5. Siswa belajar bagaimana belajar. Learn how to learn. 6. Meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir keras. 7. Meningkatkan materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi dan lebih lama membekas. 8. Melatih siswa untuk belajar mandiri. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Randy. Kekurangan discovery learning. Yang pertama, untuk materi tertentu, waktu yang tersisa benar. Yang kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dasar ini. Sedangkan beberapa siswa masih terbiasa dan juga mengerti dengan model drama. Ketiga, tidak semua topik cocok disampaikan dengan model ini. Yang keempat, siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Yang kelima, bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Contoh sintak dalam pembelajaran muatan IPA. Pada topik atau tema kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan. Subtema konsep listrik statis. NKT 3.5 memahami konsep listrik statis, muatan listrik, potensial listrik, hantaran listrik, kelistrikan pada sistem syaraf dan contohnya. Pada hewan-hewan yang mengandung listrik. KD 4.4 melakukan percobaan untuk menyelidiki muatan listrik statis dan interaksinya, serta sifat hantaran listrik bahan. Untuk indikatornya sendiri mengidentifikasi bagian sel saraf, menjelaskan tentang prinsip kelistrikan pada saraf manusia, menyebutkan contoh-contoh hewan yang menghasilkan listrik, menjelaskan prinsip kelistrikan pada beberapa hewan, membuat makalah tentang kelistrikan pada saraf manusia dan hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Untuk langkah-langkah perjalanan model pembelajaran discovery learning akan dijelaskan oleh Selanjutnya, langkah persiapan model pembelajaran discovery learning. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan identifikasi karakteristik siswa. 3. Memilih materi pelajaran. 4. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa. 5. Mengembangkan bahan-bahan belajar. 6. Mengatur topik-topik pelajaran. 7. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Next. Selanjutnya, sintaks dan kegiatan pembelajaran. A. Stimulation, stimulasi atau pemberian rangsangan. A. Stimulation. Pada tahap ini, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik kelistrikan pada saraf, dengan cara mengajak peserta didik untuk memukulkan sikutnya ke meja. Next. Selanjutnya, problem statement, pertanyaan atau identifikasi masalah. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Andina. Problem statement. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan kelistrikan pada saraf sampai peserta didik dapat berpikir dan bertanya.
Selanjutnya, langkah pembelajaran. 1. Guru menanyakan kepada peserta didik, apa yang kalian rasakan setelah memukul sikut pada meja? Yang kedua, peserta didik diminta merumuskan pertanyaan terkait dengan percobaan ini. Pertanyaan diarahkan terkait dengan peran saraf dalam menanggapi rangsang, seperti mengapa kita merasakan sakit ketika sikut dipukul, apakah peran saraf dalam menanggapi rangsangan tersebut, bagaimana kelistrikan terjadi pada sel saraf manusia. 3. Peserta didik diminta membuat hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan yang mereka rumuskan. C. Data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Informasi ini diperoleh melalui kegiatan. Yang pertama, membaca literatur tentang sel saraf pada manusia, mengamati gambar sel saraf manusia, kemudian membaca tabel tentang bagian-bagian saraf manusia dan fungsinya. Kegiatan di atas dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis atau jawaban sementara yang telah dirumuskan. Selanjutnya, data processing atau pengolahan data. Pada tahap ini, peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi untuk mengolah informasi yang diperoleh dengan cara 1. Mendiskusikan hasil pengumpulan informasi dari hasil pengamatan gambar dan bahan bacaan literatur tentang sel saraf pada manusia. Yang kedua, memperhatikan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kegiatan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari bahan bacaan dan pengamatan gambar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Prisda. E. Verification atau pembuktian. Verification. Pada tahap ini, peserta didik membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan dengan cara memeriksa secara cermat rumusan hipotesis, mencocokkan rumusan hipotesis tentang sel saraf pada manusia dengan informasi yang berhasil ditemukan, apakah sesuai atau tidak. F. Generalization atau menarik kesimpulan. Pada tahap ini, peserta didik menyimpulkan hasil pengumpulan informasi dan diskusi misalnya dengan cara menyimpulkan bahwa tubuh dapat merasakan rangsang dari lingkungan karena adanya sistem saraf yang memanfaatkan prinsip kelistrikan, memberikan contoh hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Kesimpulan. Kesimpulan pada materi ini adalah metode discovery learning merupakan metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Terdapat ciri utama yaitu mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan berpusat pada siswa, dan kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Selain itu, ada juga kelebihan dan kekurangan pada metode pembelajaran ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.